Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memelihara kami di sepanjang hari ini dan memberi kesempatan bagi kami untuk berkumpul, berbakti bersama dengan keluarga. Kami akan merenungkan firman-Mu, bantulah kami untuk memahaminya, terlebih menjadikan firman ini sebagai pedoman dalam kami menghayati masa-masa sengsara Kristus. Maka tolong perdengarkanlah suara-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, marilah kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai ayat ke-21. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang hakim. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan sekaligus dengan setia melakukan sabda ini dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya masih sering mendengar ketika orang dalam kesusahan yang berat atau mereka menderita sakit sejak lama, kemudian bertanya-tanya, apa salah dan dosa saya sehingga semua kesusahan ini harus saya tanggung? Padahal saya adalah seorang yang taat, saya aktif melayani di gereja, segala yang terbaik sudah saya persembahkan untuk Tuhan. Tetapi mengapa berbagai kesusahan itu datang dalam hidup saya? Ini adalah pertanyaan yang wajar, yang merupakan ungkapan iman sebagai manusia biasa yang tidak mengerti dan berusaha mencari tahu kepada Tuhan apa sebab semua penderitaan terjadi dalam hidupnya. Kalau kita pernah mendengar hal-hal yang demikian atau kita yang mengajukan pertanyaan itu kepada Tuhan, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Sebab Nabi Yeremia pun pernah mengeluhkan hal yang sama. Pergumulan adalah bagian hidup orang percaya. Setiap orang pasti pernah mengalaminya tanpa memandang latar belakang usia, ekonomi, atau pekerjaan. Pergumulan tidak pernah dirancangkan oleh siapapun. Ia selalu datang dengan tiba-tiba dan mengejutkan, seperti yang dialami oleh Yeremia. Ia adalah seorang muda yang dipanggil dan diutus untuk menjadi perpanjangan Tuhan, atau kita menyebutnya sebagai seorang nabi.
Pada awalnya Yeremia menolak panggilan itu karena ia menyadari bahwa ia adalah seorang yang muda dan tidak pandai bicara. Padahal tugas sebagai seorang nabi adalah untuk mewartakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjaminkan bahwa ia akan menyertai Yeremia di dalam menjalankan tugas pewartaan firman. Karena jaminan itulah, maka Yeremia menyerahkan diri untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pikirnya, dengan jaminan itu tugasnya akan aman, akan damai, jauh dari pencobaan. Tetapi apa yang terjadi? Yeremia ditolak oleh orang banyak. Ia mengalami berbagai penderitaan karena keputusannya mengikut Tuhan. Bahkan di dalam kesaksiannya, Yeremia merasa bahwa kelahirannya di dunia itu adalah sebuah kecelakaan. Ia merasa menyesal sudah dilahirkan di dunia, kalau pada akhirnya mengalami berbagai kesusahan. Ia bersusah hati karena bukan seorang yang jahat, tetapi semua orang mengutukinya. Bahkan Yeremia mengeluh karena penderitaan yang dialami tidak berkesudahan. Ini adalah pergulatan batin seorang pelayan bernama Yeremia. Dalam keadaan yang demikian, dia mengeluh dan bahkan seperti menuntut kepada Tuhan karena ia sudah melayani dengan sebaik-baiknya, tetapi justru segala kesusahan hidup yang ia terima sebagai balasan. Kalau direnungkan, menjadi pengikut Tuhan itu memang tidak mudah karena kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Seperti bacaan kedua, Puji dan Janji hari ini mengatakan kita berasal dari kebenaran. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudari perhatikan, kenapa Yeremia menderita banyak kesusahan. Kalau seorang menderita karena ia adalah seorang yang malas, itu wajar. Tetapi Yeremia adalah seorang yang tekun, namun menderita karena memutuskan untuk hidup dan mewartakan kebenaran di tengah lingkungan yang tidak hidup benar. Dari pengalaman iman Yeremia ini kita dapat merenungkan dua hal. Yang pertama, tiap orang tanpa terkecuali pasti pernah menghadapi pergumulan. Bahkan Tuhan tahu ketika kita sedang dalam kesusahan, seperti yang dikatakan di ayat ke-20. Tetapi janji Tuhan adalah Ia akan menyertai untuk menyelamatkan dan melepaskan kita. Maka respon kita adalah untuk menghidupi janji-janji Tuhan itu setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita ingin melihat bukti janji penyertaan Tuhan, maka kita patut melihat ke dalam diri kita sendiri. Hidup kita ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita melewati sehari demi sehari. Oleh sebab itu, ketika malam hari sebelum kita beristirahat, kita patut bersyukur karena seharian ini Tuhan menyertai. Itu adalah bukti bahwa janji Tuhan ditepati, digenapi di dalam hidup kita. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan, mari kita meniru Yeremia yang menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kegirangan dan kesukaan. Memang dunia ini menawarkan ada banyak hiburan, ada banyak hal-hal yang seolah-olah menyenangkan ditawarkan oleh dunia, tetapi itu sifatnya sementara. Yeremia mengatakan bahwa firman Tuhan adalah sumber kegirangan dan kesukaan. Karena itulah orang percaya selalu diajak untuk merenungkan firman itu setiap hari. Dan bagi kita warga gereja Bali bersyukur karena kita memiliki puji dan janji yang menjadi tuntunan kita setiap saat. Inilah kebenaran yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari, bila kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, entah karena hal-hal apa yang kita sedang hadapi, cobalah untuk tidak berfokus pada kesusahan-kesusahan itu, tetapi melihat apa yang dapat saya kerjakan di dalam segala keterbatasan saya karena berbagai kesusahan yang sedang saya hadapi. Mari kita meneladani sikap iman Yeremia yang di dalam kesusahan terberat sekalipun menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dan penghiburan, dan terus percaya bahwa di dalam kesusahan sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan kepada Yeremia pada saat itu dan kepada kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan firman
firman ini menjadi sumber inspirasi di dalam hidup